Baik, sebelum memasuki acara, pertama saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk dapat menjaga ketertiban acara dan menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Baik, langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan seluruh peserta untuk menyalakan kameranya, dan kepada panitia yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya terdapat sambutan dari Wakil Direktur Bidang 3 Kemahasiswaan PENS kepada Bapak Tribudi Santoso. Apakah sudah masuk suara saya, Bapak? Sudah, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya ya ini ya. Pak, terima kasih. Yang saya hormati Pak Dimas Oki, Bu Septi, Ibu-ibu, Bapak-ibu yang lain, kemudian teman-teman di mahasiswa yang selalu bersemangat dan tetap selalu terbuka untuk berinovasi, berinisiatif, dan janganlah lupa satu hal, menjaga diri untuk bertahan hidup. Karena di dalam era pandemi semacam ini, kata kunci yang pertama adalah bagaimana kita survive dulu. Ya. Bertahan dulu dalam ini, dan kemudian setelah kita tahu strateginya apa, maka bertahan itu tidak hanya dalam bidang, tidak cukup dengan untuk hidup saja, tapi kita juga harus berkembang dan menjaga agar kehidupan kita juga lebih bagus ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang ada di alam ini, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak, ya boleh dengan adanya pandemi kita awalnya takut,
dari ketakutan itu akan mengingatkan kembali bahwa kita ini siapa, kita ini adalah hamba yang lemah, ya, kembali berserah diri pada yang di atas, dan setelah itu kembali belajar apa sebetulnya di balik semua itu, ada hikmah apa yang bisa kita pelajari. Nah itu kan, tentunya dengan coba kalau kita amati teman-teman kita atau mungkin orang yang jauh di negeri-negeri maju, dengan adanya pandemi menyebabkan orang tidak bisa bertatap muka, maka teknologi pembelajaran jarak jauh, konferensi jarak jauh yang dulunya itu hanya, setahu saya jarang sekali, hanya Polycom, kemudian Skyhub sebenarnya ya. Saya Skyhub itu pernah pakai. Itu dengan begitu langsung banyak saingannya, muncullah Webex, Zoom, Gmeet dan sebagainya. Itu adalah teknologi-teknologi yang muncul yang sebetulnya sudah muncul dari awal, tetapi sangat berkembang di era pandemi gitu ya. Jadi kalau orang-orang di negara maju yang notabene kita katakan mereka bukan dari negara kita, bukan dari kaum kita, mereka bisa mengambil hikmah dari kejadian alam ini. Ya, saya harapkan mahasiswa PENS sebagai insan akademik di bidang engineering, elektronik, information teknologi dan sebagainya, itu juga bisa mengambil hikmah yang besar ya di balik semua peristiwa ini. Jadi kewirausahaan, kalau dulu orang yang berusaha, berbisnis itu harus punya toko dengan modal besar dan sebagainya, itu sekarang ternyata sudah bergeser ya. Jadi siapa yang menguasai marketing, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai informasi itu menjadi kunci keberhasilan. Dan siapa yang lebih bisa berinovasi, berkreasi, menghasilkan karya-karya yang lebih menarik. Ya, gitu ya. Anda cobalah perhatikan siapa itu yang terkenal, siapa? Pak Ghazali, Ghazali yang cuma pamer foto, ya benar ya, benar ya, ya itu. Kemudian ada juga yang kerjanya mereview apa? Mereview makanan. Nah, itu. Dia tidak menghasilkan produk apa-apa kan? Mereview makanan aja. Banyak. Itu kan menghasilkan banyak uang. Nah, itu adalah inovasinya beliau, inovasi beliau, kreativitasnya beliau gitu kan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi. Ada juga yang bikin apa itu yang sekarang lagi ngomong podcast dan sebagainya ya. Jadi para selegram dan sebagainya, apapun itu yang diproduksi bisa berupa barang, yang dihasilkan itu bisa berupa barang yang dikemas, atau mungkin sesuatu yang intangible yang tidak ada bentuk barangnya, berupa informasi atau servis atau layanan atau apa saja, tetapi dibutuhkan banyak orang, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman menggali potensi Anda masing-masing, yang ada di lingkungan sekitar Anda juga menjadikan potensi bagi Anda, dan jangan pernah berputus asa dalam mencoba. Jadi Bu Septi, Pak Dimas, dan teman-teman lain, monggo teman-teman mahasiswa ini dibina, digali potensinya, diajak untuk menggali potensinya, diberikan semangat supaya tetap bertahan di dalam era pandemi ini dan mengambil hikmah yang sebenarnya, dan jangan pernah takut untuk mencoba, gitu ya. Yang mencoba saja belum tentu berhasil, apalagi kalau tidak mencoba, ya jelas tidak berhasil kan. Nah, gitu prinsipnya. Jadi jangan pernah takut mencoba dan jangan pernah takut gagal. Nah, karena kalau mumpung masih jadi mahasiswa, salah tuh biasanya tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah seperti saya ini, kalau salah fatal sekali, dimarahi orang, diprotes sana sini dan bisa dituntut ya kan. Jadi mumpung masih menjadi mahasiswa, mencobalah berkreasi sebanyak-banyaknya, mencoba dengan berbagai macam cara apa saja itu. Salah satunya adalah bidang kewirausahaan. Selamat memulai acara ini dan tetap semangat semuanya. Semoga teman-teman yang ikut ini bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan bisa segera mencoba sesuatu yang baru dalam kewirausahaan. Bu Septi, Pak Dimas, dan teman-teman lain, saya titipkan anak-anak kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar dan banyak menghasilkan calon wirausahawan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tribudi atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk menyalakan kameranya dan memasuki acara inti, yaitu sosialisasi PMB yang disampaikan oleh Ibu Dia Septiana Rati, SST MT. Apakah dari Ibu Dia sudah siap? Ya, siap, Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Dia. Waktu dan media saya persilahkan. Oke, bentar ya, saya
share screen saya dulu. Apakah sudah tampil ini full screen PPT saya? Sudah, Ibu. Oke, itu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan mahasiswa dan Pak Tribudi. Terima kasih tadi sudah memberikan sambutan, dan juga Pak Dimas Oki selaku Kepala Unit Penalaran di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di kesempatan hari ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai program mahasiswa wirausaha. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi PENS ini mulai dari tahun, saya kan juga alumni PENS ya, sejak saya kuliah sampai tahun ini, kalau nggak salah dulu awalnya itu tahun 2009, PENS itu sudah melakukan kegiatan program mahasiswa wirausaha, yaitu sebuah kegiatan di mana PENS ini memberikan pembinaan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai ide usaha. Harapannya adalah nanti agar mahasiswa bisa menghasilkan produk, baik itu berupa barang maupun jasa, dan dikembangkan menjadi usaha yang nantinya bisa memberikan keuntungan dan juga memberikan pengalaman pada mahasiswa. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi sebenarnya PMW ini awalnya itu adalah memang merupakan ini ya, program prioritas dari Kemendikbudristek ya sekarang. Kalau dulu kan Kemendikbud, terus ganti lagi ke pernah Kemenristek Dikti, terus sekarang Kemendikbudristek gitu. Intinya kementerian yang membawahi perguruan tinggi itu memberikan amanah kepada perguruan tinggi untuk memberikan pembinaan mengenai wirausaha kepada mahasiswa. Gitu. Kenapa? Karena memang mahasiswa ini potensinya sangat besar ya, masih muda, idenya masih banyak. Jadi akan sangat sayang kalau misalnya tidak ada pembinaan yang mengarahkan mahasiswa. Karena biasanya yang kurang dari mahasiswa itu adalah pengalaman dan modal. Gitu. Jadi diharapannya nanti kalau ada modal dan ada pembinaan agar mereka bisa belajar dan mempunyai pengalaman, itu bisa menghasilkan suatu kegiatan atau suatu produk yang bagus. Oke, selanjutnya. Nah, latar belakang dari pelaksanaan PMW ini adalah sekali lagi ya, untuk membangun iklim kewirausahaan di lingkungan kampus, terutama PENS. Ya, karena PENS ini terkenal dengan kampus teknik ya, kita kan jurusan-jurusannya itu berfokus ke engineering atau teknik, maka ya harapannya mahasiswa yang belajar di PENS itu juga bisa menjadi teknopreneur, walaupun nanti usahanya tidak harus atau tidak terbatas hanya di usaha yang berfokus ke teknologi, tapi harapannya walaupun usahanya tidak berfokus pada teknologi, tapi bisa memanfaatkan teknologi yang ada agar usahanya bisa lebih maju lagi. Gitu. Terus selain itu juga ketika mahasiswa itu mempunyai usaha yang bisa bertahan gitu ya, artinya bisa membantu secara finansial juga, dan efek ke depannya itu harapannya adalah Indonesia atau masyarakat Indonesia itu tidak lagi menjadi konsumtif gitu ya, tapi juga produktif dan memajukan perekonomian bangsa dan mampu bersaing di pasar global juga, karena produk-produk anak bangsa ininya ya, produk anak bangsa itu kalau dibuat dengan serius itu tidak produk-produk dari luar negeri. Lalu tujuannya ini adalah menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan di PENS untuk mendorong terciptanya wirausahawan baru yang berbasis teknologi. Selanjutnya adalah membina mahasiswa untuk menemukan cara pengembangan usaha yang tepat
Lalu yang terakhir adalah membuka peluang bagi mahasiswa untuk menjadi teknopreneur, menghasilkan karya kreatif dan inovatif. Jadi dari sini tujuan ini juga merangkum apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Nah, karena ini kegiatan PMW ini artinya kalian mendapatkan dana dari PENS gitu ya. Artinya PENS juga berharap dengan mengikuti kegiatan ini kalian bisa menghasilkan sesuatu dan juga memberikan imbal balik gitu. Nah, ini luaran yang diharapkan itu adalah meningkatnya jumlah mahasiswa PENS yang berwirausaha, karena dengan banyaknya mahasiswa yang berwirausaha, harapannya nanti kalian setelah lulus itu bukannya menjadi job seeker, tapi menjadi job maker atau job creator, orang yang menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi lapangan pekerjaannya nanti bukan hanya untuk kalian sendiri, tapi juga mungkin teman-teman kalian, tetangga kalian, dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terus yang nomor 2 itu adalah terbentuknya wirausaha baru yang kreatif dan inovatif berbasis teknologi. Jadi teknologi itu kan semakin lama juga semakin berkembang. Terus yang biasanya selalu mengikuti perkembangan teknologi itu ya anak muda, mahasiswa gitu loh. Dengan dengan terbentuknya wirausahawan baru yang selalu kreatif dan inovatif, itu artinya juga akan membantu perkembangan teknologi di negara kita juga. Terus yang ketiga itu adalah tersedianya profil usaha dari mahasiswa PENS. Jadi PENS itu juga pengen ya atau mempunyai target bahwa lulusan PENS itu nanti dikenal dengan mahasiswa atau pemuda yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Jadi harapannya nanti kalau misalnya banyak mahasiswa yang menjadi wirausahawan, akan ada ini ya, terbentuk profil alumni, di mana alumni PENS itu terbiasa atau mudah atau bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dia sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya adalah kategori usaha yang bisa kalian daftarkan ya. Jadi usaha itu bisa dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa, bahkan istilahnya kalian itu menjadi perantara pun itu bisa gitu loh. Jadi kalian nggak ada barangnya, tapi kalian itu cuma menjadi perantara, itu juga bisa. Tapi di sini kami membatasi ada 5 jenis usaha ya. Nanti silakan ketika kalian mempunyai ide, kira-kira ide kalian itu masuk di bidang yang mana dari 5 ini. Yang pertama industri makanan dan minuman, yang kedua industri jasa dan perdagangan, yang ketiga industri teknologi, keempat industri kreatif dan industri budidaya. Kalau industri makanan dan minuman sudah jelas ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Lalu industri jasa dan perdagangan ini biasanya kalau dari usaha kakak kelas kalian kemarin itu e-commerce, semacam e-commerce, tapi yang lebih fokus gitu ya. Kalau e-commerce yang ada banyak sekarang ini kan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain itu kan memang mereka sudah sangat besar dan bisa melayani apapun. Biasanya kalau kakak kelas kalian kemarin itu mereka lebih fokus, misalnya e-commerce untuk produk mereka sendiri atau produk yang mereka ini. Jadi semacam toko online tapi untuk produk mereka sendiri dijadikan aplikasi. Terus e-commerce khusus untuk ini perikanan. Jadi pelelangan ikan, terus kalian juga bisa beli eceran ikan-ikan laut gitu ya, secara eceran bisa bisa diantar langsung seperti itulah. Lalu yang ketiga ini industri teknologi. Nah, ini yang paling banyak karena memang kalian kan di PENS belajar mengenai teknik ya. Terus biasanya sambil belajar itu kalian muncul ide-ide nih, oh kayaknya ini bisa nih dijadikan usaha. Itu biasanya dari situlah idenya. Lalu yang keempat ini adalah industri kreatif. Nah, kalau industri kreatif ini lebih ke yang berbau seni ya. Jadi misalnya kalian bisa bikin kalian jualan vektor
open commission vektor foto orang misalnya gitu, atau karikatur, atau apalah ukiran atau apa itu ya. Nah, itu bisa juga masuk ke industri kreatif. Lalu yang kelima ini adalah industri budidaya. Nah, itu lebih ke seperti pertanian atau tambak atau peternakan dan lain sebagainya. Itu termasuk budidaya, sejenis itu ya. Nah, sekali lagi nanti silahkan. Kalian kira-kira ide kalian itu masuk ke kategori apa? Karena sebenarnya kan kalau misalnya nih kalian punya tambak atau apa ya, hidroponik lah, misalnya hidroponik. Terus kalian itu di hidroponiknya tuh kalian semati teknologi, misalnya oh sistem hidroponik saya ini otomatis Bu, bisa mengatur kelembapan udara di greenhouse-nya, terus sistem pengairan tanamannya itu otomatis, jadi kita nggak perlu nyiram atau ganti airnya atau dan lain sebagainya ya. Artinya itu secara semuanya otomatis. Itu bisa dimasukkan ke industri teknologi atau budidaya gitu. Silakan nanti kalian fokusnya itu lebih ke mananya. Kira-kira yang mau kalian jual itu tanamannya atau teknologinya. Itu silakan nanti kalian bisa ini ya, memilah sendiri gitu. Oke, terus selanjutnya. Nah, ini siapa saja sih yang bisa mengusulkan proposal PMW 2022 ini gitu ya. Jadi yang pertama itu mahasiswa aktif PENS jenjang diploma 3 maupun atau jenjang sarjana teknik sarjana terapan termasuk PSDKU, karena di tahun-tahun sebelumnya itu saya sering ditanya ini yang PSDKU boleh daftar atau tidak. Boleh gitu. Jadi karena kalian kan yang dari PSDKU itu kan juga PENS ya. Makanya di sini saya kasih penjelasan lagi bahwa PSDKU termasuk PSDKU itu bisa daftar. Terus yang kedua, ini dalam satu tim harus terdiri dari 3-5 orang dan harus lintas angkatan. Ya, jadi minimal 3, maksimal 5. Karena dalam satu usaha itu kalian tidak mungkin bisa menjalankan sendiri. Kalian harus tim dan minimal 3 itu karena paling tidak nanti ada yang memikirkan marketing, ada yang memikirkan produksi, ada yang harus memikirkan ini distribusinya seperti apa. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga kalian harus saling berkoordinasi ya, tapi paling tidak itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan kenapa harus lintas angkatan? Karena kalau misalnya nanti kalian dalam satu tim itu anak semester 5 semua. Nah, pada saat pelaksanaan ternyata semester 5 itu kalian harus KP, kerja praktek gitu kan. Kalau kerja praktek berarti kalian nanti meninggalkan usaha kalian ini, nggak ada yang menghandle sama sekali gitu. Walaupun sekarang karena MBKM kalian itu juga mungkin bisa kerja praktek dari usaha kalian ini ya, nanti akan sedikit dijelaskan juga. Tapi kan tidak selalu seperti itu gitu. Mungkin kalian bisa ternyata di tengah jalan itu pengen kerja praktek di suatu industri yang benar-benar sesuai dengan bidang kalian. Misalnya di Pertamina, kalau ada tawaran KP di Pertamina kan sangat sayang kalau misalnya di ini kan ditinggalkan kan gitu. Jadi harus lintas angkatan. Terus ketua tim tidak boleh mahasiswa tahun terakhir. Jelas ya, karena ini kan kalau pendanaannya dimulai awal tahun ya, berarti kan akan berlangsung sampai akhir tahun. Sedangkan kalau mahasiswa tahun terakhir, bulan Agustus atau September itu sudah wisuda kalau lulus ya. Kalau lulus, tapi pas idealnya kan lulus ya. Nah, berarti kan setelah September atau Agustus itu kan dia sudah bukan mahasiswa PENS lagi dan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti menulis laporan akhir itu. Walaupun masih bisa, tapi kalau sudah lulus kan biasanya kalian harus fokus ke jenjang selanjutnya, entah pengen sekolah lagi atau pengen berkarir di
selain usaha kalian, itu kan juga kita nggak tahu ya. Terus yang keempat, mahasiswa pengusul boleh terdiri dari mahasiswa yang berasal dari prodi yang sama maupun prodi yang berbeda, selama masih mahasiswa PENS ini ya. Jadi silakan kalau kalian mau anak Meka mau bikin tim sama anak Elin atau dengan anak IT, dan terserah ya. Karena justru yang ideal itu seperti itu, biar kalian bisa berbagi ilmu sesuai bidang kalian juga. Terus yang kelima, mahasiswa hanya boleh mengajukan satu proposal melalui satu kelompok, baik sebagai ketua maupun anggota. Jadi nggak boleh satu mahasiswa daftar 5 proposal, itu nggak boleh ya. Maksimal 1 saja, biar nanti bisa memberikan kesempatan ke teman-teman yang lain juga. Terus yang terakhir ini, mungkin saya kelewatan ya, belum dimasukkan. Jadi untuk tim atau usaha yang tahun sebelumnya sudah pernah mendapatkan dana PMW, itu juga tidak boleh untuk mendaftar di PMW tahun ini ya. Jadi memberi kesempatan kepada teman-teman yang belum pernah mendapatkan pendanaan. Kalau ada tim yang pengen dapat dana lagi, silahkan mendaftar di skema lain. Biasanya nanti dari Diksi itu juga akan ada skema pendanaan kewirausahaan ya. Kita tunggu aja pengumumannya. Tapi untuk yang PMW, kita beri kesempatan pada tim yang belum pernah mendapatkan pendanaan PMW di tahun sebelumnya. Nah, terus ini adalah timeline atau jadwal ini ya, pelaksanaan kegiatan. Yang pertama sosialisasi ya sekarang ini 27 Januari, lalu pengumpulan proposal ini adalah 23 Februari, jadi kalian punya waktu kira-kira berapa? Hampir 1 bulan ya, mungkin 3 minggu lah. Nah itu silahkan kalian susun proposal sebaik mungkin, biar nanti bisa ini ya, dapat pendanaan, lolos pendanaan gitu. Terus tanggal 8 Maret itu adalah seleksi proposal. Nah, jadi nanti tim pembina itu akan menyeleksi proposal yang sudah masuk, mana sih yang kira-kira ini ya, proposalnya itu cukup bagus dan meyakinkan untuk mendapatkan pendanaan, usahanya itu mendapatkan pendanaan. Nah, lalu nanti proposal yang lolos yang diumumkan di tanggal 8 itu harus melakukan presentasi. Kalian harus mempresentasikan proposal kalian, ide usaha kalian itu di depan tim pembina dan juga ada reviewer dari luar ya. Jadi reviewer tamu ini adalah orang-orang yang memang ini ahli atau praktisioner di bidang kewirausahaan gitu. Jadi kan kalau dosen di PENS ini, terutama saya ya, itu jujur saja tidak punya pengalaman wirausaha gitu. Jadi tapi kami mempunyai pengalaman dalam membina mahasiswa agar bisa menjadi wirausahawan gitu. Nah, untuk seleksinya kami nanti akan mengundang praktisioner yang memang mereka terjun di dunia wirausaha, jadi lebih paham dan lebih tahu kira-kira proposal mana sih yang berpotensi, dan kira-kira tim ini tuh serius nggak sih? Kan dari presentasi kalian nanti bisa terlihat ya. Terus selanjutnya ini ada pengumuman tim lolos seleksi presentasi. Lalu ya, tim yang lolos seleksi presentasi itu wajib mengikuti coaching dan workshop kewirausahaan. Coaching dan workshop ini bebas ya, maksudnya terbuka untuk seluruh mahasiswa PENS, tapi wajib bagi tim yang lolos seleksi di presentasi kalau mereka ingin lanjut ke seleksi berikutnya. Nah, karena di situ nanti di coaching nanti kami juga akan melihat keseriusan kalian. Beneran nggak sih tim ini tuh mau melakukan usahanya gitu. Jangan-jangan udah dikasih uang nanti ini males-malesan habis itu gitu kan. Terus selanjutnya nih pengumuman tim yang mendapat pendanaan nih 6 April. Nah, tim yang diumumkan di 6 April ini berarti mereka nanti yang akan mendapatkan dana dan dananya ya akan turun di bulan-bulan April ini. Terus
untuk mengawasi penggunaan dana kalian, ya, jadi dananya itu kan harus benar-benar dipakai untuk pengembangan usaha ya. Itu ada monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan. Ada 2 tahap ya. Tahap 1 ini adalah Agustus 2022, tanggalnya nanti menyusul. Lalu Monef tahap 2-nya itu di November. Ini Monef tahap 1 ini fungsinya adalah untuk mengawasi dan memvalidasi atau ini ya, ngecek sih penggunaan dana kalian, karena dananya nanti akan turun 2 termin, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di Monef tahap 1 itu untuk memastikan kalian itu pantas nggak sih untuk mendapatkan dana sisanya gitu. Terus yang Monef tahap 2 ini ya tentu saja untuk melihat penggunaan dana kalian secara total, karena sekali lagi ini kan uang negara ya sebenarnya, uang negara. Jadi penggunaannya itu harus sesuai memang dengan untuk kebutuhan wirausaha kalian. Jangan sampai nanti dapat modal tapi ternyata bukannya dipakai untuk pengembangan usaha tapi dipakai buat beli motor misalnya. Nah, itu kan sudah penyalahgunaan dana ya. Nanti mungkin bisa berurusan sama KPK juga. Walaupun ini sebenarnya uangnya nggak seberapa ya kalau ini, tapi kan tetap aja yang namanya penyelewengan dana, walaupun sedikit pun itu tetap penyelewengan dana. Jadi nanti urusannya bisa panjang gitu. Terus selanjutnya ini adalah pengumpulan laporan akhir. Nah, karena kalian menggunakan dana dari negara, nanti dana yang kalian gunakan itu juga akan dicek oleh Irjen, walaupun yang dicek itu Pens ya. Nah, untuk melaporkan penggunaan dana kalian ke Irjen Keuangan tadi itu ya kami akan meminta kalian untuk membuat laporan akhir yang nantinya bisa menjadi bahan kami untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kalian ke pihak-pihak terkait ya yang ini bertugas memeriksa penggunaan keuangan negara. Oke, mungkin ini dulu ada pertanyaan sebelum nanti saya jelaskan sedikit tentang penyusunan proposal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mungkin saya lanjut aja ya kalau gitu. Oke, ini sudah terlihat layar saya yang baru? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penulisan proposal ya, agar nanti kalian bisa membuat proposal yang sebagus mungkin gitu. Nah, jadi ini ada di panduan, linknya sudah di-share oleh teman-teman BEM juga yang ada di poster itu. Nah, itu silakan kalian download, kalian pelajari. Jadi ini ada beberapa poin yang harus kalian tuliskan di proposal kalian ya. Untuk bab 1 ya seperti biasa ya, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Nah, ketika kalian menulis latar belakang, itu usahakan untuk kalian menyusun sedekat mungkin dengan usaha kalian. Dan maksudnya sedekat mungkin itu termasuk kondisi daerahnya. Jadi kadang orang-orang itu membuat latar belakang yang terlalu lebar. Misalnya tentang Indonesia adalah negara agraris, kayak gini. Nggak usah sampai ke Indonesia lah. Misalnya kalian punya ide bikin hidroponik gitu ya. Indonesia negara tropis bla bla bla. Itu terlalu lebar gitu. Tapi persempit lagi menjadi ke area kalian. Misalnya kalian mau melaksanakan usahanya itu di daerah Sidoarjo. Nah, tulislah latar belakang tentang lingkungan terdekat yang ada di Sidoarjo itu. Itu bagaimana sih kondisi lingkungannya, bagaimana kondisi masyarakatnya, terus sampai bisa memunculkan ide, oh oke, di area sini nih yang cocok itu bisnis hidroponik gitu. Baik dari sisi
produksinya sampai ke sisi penjualannya. Misalnya kalian cuma menceritakan bahwa di area Sidoarjo itu kondisi udaranya bagus untuk hidroponik, tapi kalian tidak menjelaskan nih bahwa masyarakat sekitar itu juga membutuhkan. Karena apa? Kalian kalau memproduksi itu mungkin gampang ya, yang lebih susah itu adalah memasarkan. Kalau misalnya kalian membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan di masyarakat sekitar, artinya kan idenya tidak bagus gitu. Terus ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung chat atau langsung open mic aja ya, biar langsung saya tanggapi gitu. Oke, terus tujuan. Nah, ini kalau tujuan jelas ya, silahkan tujuannya bukan hanya tujuan finansial, tapi juga tujuan ke lingkungan, tujuan ke kalian dari sisi pengembangan usaha dan lain sebagainya. Begitu juga untuk manfaat ya. Oke, terus selanjutnya. Nah, ini untuk pengembangan produk. Jadi silakan kalian jelaskan, pertama itu adalah deskripsi produk. Deskripsi produk di sini juga silakan dijelaskan secara detail. Apa sih produk yang mau kalian buat? Baik jasa, barang, atau apapun itu ya. Misalnya kalian bikin usaha apa? Sablon misalnya, sablon kaos. Nah, itu ya jelaskan bahwa kalian itu mau memproduksi ini sablonnya. Jangan sampai orang salah paham kalau kalian memproduksi kaosnya gitu. Karena sering terjadi seperti itu. Karena kalian tidak bisa mendeskripsikan dengan jelas, jadi orang yang membaca itu salah paham sebenarnya produk apa yang kalian hasilkan gitu. Terus fungsinya apa, keunikannya apa secara garis besar. Lalu secara sedetil mungkin. Terus berikutnya pengembangan produk. Nah, di sini tuh pengembangan produk itu mulai dari ini ya, ide dasar kenapa muncul. Jadi tadi bisa dari pengembangan latar belakang. Kenapa sih sampai bisa muncul ide ini di kepala kalian? Masalah apa sih yang mau kalian selesaikan? Nah, setelah itu, setelah misalnya kalian bisa memproduksi itu ya, apakah masalahnya itu akan terselesaikan atau cuma menyelesaikan sebagian kecil masalah, terus artinya apa? Kalau menyelesaikan sebagian kecil dari masalah, artinya produk kalian itu nanti masih bisa dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Gitu. Ya misalnya tadi sih bikin hidroponik tadi kan. Misalnya di tempatmu itu ada masalah di mana ada banyak kebutuhan sayuran hidroponik, mungkin di area sana dekat kalian itu ada konsumen sayuran sehat itu banyak, tapi masyarakat masih susah untuk mendapatkan produknya. Nah, dari itu kan masalah ya. Nah, dari situ kalian bisa memproduksi atau bercocok tanam tadi ya, menanam tanaman hidroponik gitu. Terus kegunaan dan manfaat produk, nah silahkan ini dibuat sedetail mungkin juga. Kalau makanan mungkin juga bisa dijelaskan, misalnya mengandung mineral apa atau vitamin apa yang bisa bermanfaat untuk kesehatan, misalnya seperti itu. Terus ya silakanlah dicari ya yang kira-kira manfaatnya itu kalau misalnya kalian mengiklankan produkmu itu bisa menarik orang untuk membeli gitu. Terus keunggulan dan kelemahan produk. Nah, ini silahkan nanti kalian juga mencari kompetitor produk kalian, karena apapun barang atau jasa atau produk yang kalian buat itu pasti
di tempat lain itu sudah ada juga kan, atau bahkan di tempat kalian pun itu juga ada gitu loh. Tapi kalian harus bisa menjelaskan apa sih kelebihan dari ini kalian, apa usaha kalian gitu. Jadi ini ya, meliputi aspek fungsi. Misalnya kemarin banyak tuh yang bikin 3D printing, membuat 3D printing, gitu ya. Nah, itu 3D printing itu kan nggak cuma 1-2 mungkin di Surabaya, ada banyak ya. Tapi apa yang membuat 3D printing kalian itu punya kelebihan? Nah, mungkin harganya lebih murah, tapi kualitasnya sama dengan yang mahal gitu. Karena kalian tahu supplier yang murah misalnya gitu. Atau kalian punya teknologi yang bisa, kan kalian mungkin pas kuliah dikasih tahu ya, oh ini tuh sebenarnya bisa loh kalau seperti ini, bisa jadi lebih murah juga, misalnya seperti itu. Jadi ini ada contohnya ya. Jadi dari harga, fitur produk mungkin, terus mungkin kalau kuliner ada rasa, produk lain itu cuma 2 rasa, kalian bikin 5 rasa, misalnya seperti itu. Terus potensi pasar, target pasar. Nah, ini target pasar ini silahkan ditulis secara spesifik konsumen kalian yang mau kalian jadikan target pemasaran. Dan ini target pasar dalam 1 tahun ke depan ya. Gitu. Jadi target pasar itu harus spesifik. Maksudnya gimana? Semua produk yang besar sekarang, apa? Yang paling terkenal itu apa? Tahu Aqua kan, air mineral. Itu yang minum siapa sekarang? Orang bayi sampai orang yang sudah tua, mulai dari yang ekonomi rendah sampai orang yang kaya, itu kan sekarang menjadi konsumennya Aqua kan. Tapi pada saat Aqua itu memulai usaha mereka, sebenarnya mereka punya target pasar yang sangat spesifik, yaitu hotel-hotel atau tempat-tempat makan gitu ya. Terutama ini, kantor-kantor yang sering rapat. Gitu. Karena dia itu kan air mineral kemasan ya. Dulu pas awal-awal produksi mereka itu kayak diejek, bukan diejek sih, maksudnya dipertanyakan gitu ya. Wong air aja kok dibotolin sih. Biasanya itu air ya udah direbus aja di ini gitu kan, ditaruh di teko terus dituang di gelas gitu. Pada saat itu ide mengemas air putih dalam botol itu adalah ide yang kurang menarik gitu loh. Karena siapa yang mau beli air itu loh, tinggal ngerebus aja gitu. Ternyata mereka punya pasar yang cukup cukup terfokus gitu ya. Jadi orang-orang kantor yang rapat gitu kan kalau misalnya pakai air yang ditaruh di botol itu kan lebih praktis. Jadi nggak perlu ngerebus, nggak perlu apa gitu kan. Sampai nanti ada yang bentuknya gelas, ada yang galon sekarang gitu. Jadi di awal itu mereka punya punya pangsa pasar yang sangat spesifik tadi. Terus ya mungkin yang sekarang udah ganti nama ya, itu jadi Metaverse, Facebook. Nah, Facebook dulu sebelum semua orang sekarang punya Facebook, mungkin berapa persen ya penduduk dunia punya Facebook, itu kan sebelumnya sebenarnya Facebook itu diperuntukkan untuk mahasiswa MIT ya, MIT di US, agar mereka bisa berkomunikasi. Jadi pangsa pasarnya itu sempit banget, cuma mahasiswa MIT, ada berapa orang, ratusan mungkin, cuma nggak sampai ratusan mungkin pada saat awal-awal kan. Nah, tapi setelah itu bisa besar. Gitu. Nah, nanti saya harap juga seperti itu ya, ketika kalian menjelaskan target pasar, buatlah sefokus mungkin. Jangan produk saya nanti bisa di apa, di ada toko-toko online ya. Cuma
untuk skala sebesar itu dalam 1 tahun itu kan pasti kalian belum bisa gitu loh. Apalagi kalau baru yang mau merintis bisnis. Jadi ya buat perencanaan kira-kira sampai setahun depan itu kalian bisa target siapa sih? Mungkin di area kalian, ya, di penduduk di sekitar kalian. Terus kalau misalnya kalian usahanya dari kampus, bisa juga menyasar mahasiswa yang ada di Sukolilo ini, TS, PENS, PPNS, dan lain sebagainya. Itu fokusnya di situ. Semakin fokus target pasar kalian, berarti nanti pada saat tim menyeleksi ini akan menganggap bahwa kalian itu memahami assignment yang diberikan atau memahami perintah yang diberikan itu tentang penulisan target pasar ini. Terus pangsa pasar. Nah, pangsa pasar ini sebenarnya lebih ini lagi lebih ke hitungan ininya ya, seberapa besar sih pangsanya nanti. Misalnya ini ya ada contoh ya. Ukurannya ya, lebih ke ukuran. Jadi misalnya contoh sederhananya seperti ini. Ada suatu tim yang mau membuat sepeda listrik. Dari sini tadi kan sudah jelas, berarti sepeda listrik ini saya mau pasarkan di Surabaya. Nah, kalau di Surabaya siapa nih kira-kira yang tertarik sama sepeda listrik saya? Ya, mungkin anak-anak SMA. Anggaplah anak-anak SMA, karena saya nanti bikin desainnya itu akan cocok banget untuk anak-anak SMA gaul gitu ya. Nah, dari situ kalian riset lagi nih, kira-kira anak-anak SMA di Surabaya itu jumlahnya ada berapa? Nah, jumlah anak-anak SMA itulah nanti yang akan menjadi angka pangsa pasar kalian. Gitu. Kalau sudah di Surabaya sudah ada, mungkin nanti bisa dikembangkan di ini. Oh, kalau awalnya tadi saya cuma menyasar ke anak SMA, nanti akan saya kembangkan lagi ke usia-usia lain. Mungkin desainnya disesuaikan dengan taste mereka atau selera orang-orang yang dari ini usia yang lain gitu ya. Nah, itu bedanya pangsa pasar. Terus contoh lain yang lebih sederhana mungkin ya tadi misalnya bikin 3D printing tadi ya. 3D printing tadi itu sasarannya adalah biasanya yang butuh 3D printing itu anak-anak robotik, karena biasanya mereka bikin part-part robot kan. Part-part robot. Atau 3D printing, tapi 3D printingnya lebih ke yang bikin hiasan-hiasan. Nah, berarti nanti target pasarnya bukan anak mahasiswa robotik lagi, tapi mungkin toko-toko souvenir atau ini kerjasama sama orang yang melayani pemesanan ini souvenir nikahan, misalnya kan seperti itu. Nah, nanti silakan di ini ya, dicari misalnya kalau misalnya tadi ya souvenir nikahan. Berarti kalau souvenir nikahan orang Surabaya misalnya pemasarannya di Surabaya itu kira-kira orang Surabaya yang ada di usia menikah itu berapa jumlahnya. Walaupun kita juga nggak tahu ya, mungkin orang-orang yang kita anggap aja orang-orang yang usia menikah itu dari umur berapa 25 sampai 35 tahun, anggaplah seperti itu. Kalau misalnya ada orang di umur 50 tahun mau menikah kan kita juga nggak menutup kemungkinan, tapi paling enggak dari statistik yang 25 sampai 35 tahun tadi itu kalian bisa menghitung pangsa pasar kalian. Jadi yang umum gitu ya. Cari sampel yang umum. Terus penetapan biaya produksi dan harga jual produk. Nah, ini kan kalian juga harus tahu ya konsep menentukan harga jual produk itu tidak hanya ya udah saya mau bikin produk A saya jual 5.000 gitu. Untuk bisa mendapat uang harga jual 5.000 itu kan kalian harus menghitung kira-kira kalau saya jual 5.000 itu saya akan dapat untung apa enggak. Dari situ untuk bisa tahu itu kan artinya kalian harus menghitung biaya produksi. Baik biaya produksi bahan baku ya yang sekali pakai, terus biaya produksi perawatan barang-barang yang ini
peralatan yang bukan sekali pakai ya, yang bukan bahan habis. Terus juga jasa atau karyawan. Terus selanjutnya rencana pemasaran produk. Nah, ini biasanya kalian kalau disuruh ini tuh penjelasannya nanti pemasarannya akan kami lakukan secara online dan offline. Secara online kami akan membuat akun Facebook, kami akan membuat akun Instagram. Itu bukan rencana pemasaran, tapi detilkan. Misalnya kalian mau membuat penjualan secara online-nya, mau membuat akun Instagram. Nah, akun Instagramnya itu nanti diapakan gitu. Saya bikin akun Instagram juga bisa. Bahkan anak SD sekarang bikin akun Instagram juga bisa gitu loh. Tapi setelah itu, apa yang akan kalian lakukan dengan akun Instagramnya? Jadi misalnya kalian akan memposting setiap berapa hari sekali mengenai apa. Biasanya sih nanti kami juga akan memberikan kelas-kelas pemasaran juga ya di coaching tadi. Tapi paling tidak kalian pada saat menulis proposal ini kan sudah harus ada bayangan. Misalnya setelah membuat akun Instagram, kami akan memposting tentang edukasi yang berkaitan dengan produk kami. Misalnya kemarin ada teman kalian yang bikin batako atau batu bata dari campuran styrofoam. Nah, itu jangan terus kalian postingnya itu ini loh styrofoam kami bagus kan kayak gitu-gitu, jangan ya. Tapi lebih ke ini edukasi bahwa sampah itu kenapa sih latar belakang kok mereka bikin bata campuran styrofoam untuk mengurangi sampah styrofoam, terus bahaya sampah styrofoam dan lain sebagainya. Nah, itu kalian jelaskan. Berarti kan kalian harus membuat rencana pengelolaan akun-akun sosial media kalian. Terus misalnya secara offline, titip di warung A, B, dan C, misalnya gitu ya, jualan makanan. Nah, itu jelaskan juga kenapa alasannya kalian titip di warung-warung tersebut. Misalnya titip di kantin, alasannya adalah karena kalau di kantin itu kan nanti ada selalu ramai dengan mahasiswa. Gitu. Jadi yang pas ya, misalnya ada yang bikin produk bubur makanan bayi. Artinya kan mereka harus menemukan warung yang tepat untuk dititipi kan. Jangan sampai kalian bikin bubur makanan bayi terus dititipin ke kantin pens gitu kan nggak pas gitu. Nah, itu dijelaskan di situ ya rencana pemasaran sedetil mungkin. Terus bab selanjutnya rencana kegiatan. Nah, ini rencana kegiatan juga jelaskan pengembangan produk kalian itu seperti apa, mulai dari produksi sampai ke pemasaran dan pengembangan produknya. Jadi bulan sekian kalian mau ngapain, bulan sekian mau ngapain, sampai ini ya batasnya itu adalah di akhir pendanaan. Kalau tadi kan berarti November ya. November itu kan sudah harus mengumpulkan laporan akhir, berarti yaitu rencana kegiatan kalian seperti apa. Terus bisa juga ditambahi dengan rencana kegiatan yang long term. Jadi yang short term atau jangka pendek itu selama pendanaan, yang long term atau jangka panjang itu adalah setelah kalian selesai masa pendanaan ini, kira-kira kalian mau ngapain gitu loh. Dana kalian itu sudah habis. Dengan dana kalian sudah habis itu masih bisa mengembangkan produk kalian nggak sih? Masih bisa mengembangkan usaha kalian nggak sih? Misalnya seperti itu. Terus rencana anggaran biaya. Nah, ini nanti silahkan dijelaskan. Nanti di rencana anggaran ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan kami ya. Masuk akal nggak sih anggaran dana yang kalian ajukan itu? Terus harus dipisahkan mana anggaran dana untuk bahan habis dan peralatan maupun jasa. Misalnya di sini barang habis itu yang sekali pakai ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin makanan itu tepung atau gula, garam itu kan sekali pakai, begitu dipakai masak ya udah habis gitu kan.
Kalau yang peralatan itu berarti ya pancinya, kompornya, sotelnya. Terus kalau jasa itu ya berarti orang yang membantu kalian masak. Kalaupun nanti kalian sendiri yang memasak, tetap kan misalnya pas jualan kalian nggak bisa jualan sendiri karena kalian ke sekolah, jadi kuliah, jadi kalian bayar jasa kurir atau apalah itu juga silahkan dimasukkan. Terus, biaya yang akan disediakan oleh PENS ini total ya, totalnya itu adalah 120 juta. Jadi dari 120 juta itu nanti akan dibagi-bagi gitu ya, sesuai dengan anggaran ini, apa tuh namanya, yang kalian ajukan. Maksimum itu adalah 15 juta. Jadi silahkan pada saat membuat rencana anggaran biaya ini, maksimalnya dibuat 15 juta. Terus tim pelaksana. Jadi nanti di bagian terakhir ini silahkan ditulis tim pelaksana kalian itu siapa saja, 3-5 orang tadi. Lalu tuliskan peran dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi misalnya si A itu menjadi CEO, si B jadi CFO, si C jadi CTO. Nah, terus di situ juga jelaskan kenapa si A jadi CEO. Misalnya dia punya pengalaman pas SMA itu ketua OSIS, jadi dia udah terbiasa jadi mengkoordinir beberapa orang untuk bekerja dalam satu tim. Terus misalnya jadi si B jadi CFO itu karena dia punya pengalaman mengelola keuangannya apa. CFO itu kan finance ya, F-nya itu finance, Chief of Finance Officer. Terus CTO itu kan bagian teknik. Kenapa dia jadi CTO? Gitu. Jadi jelaskan kenapa orang-orang tersebut itu menduduki posisi itu. Oke, nah, jadi nanti silahkan disusun sebaik mungkin. Oh ya, untuk ini ya, kalian juga harus minta ini ada dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu adalah dosen PENS. Jadi terserah kalian mau meminta dosen dari prodi kalian atau dari prodi lain atau dari pembina kewirausahaan. Jadi tidak harus dari pembina kewirausahaan. Jadi tim pembina kewirausahaan di PENS itu kan ada 5 orang ya. Jadi saya, terus ada Bu Desi dari IT, lalu ada Bu Citra Devi dari FMB, lalu ada Pak Akbar dari Gimtek, lalu ada Pak Hendrik dari Prodi SPE. Nah, ada 5 tersebut itu adalah pembina kewirausahaan di PENS. Jadi kalau dosen pembimbing ini tidak harus dari 5 orang tersebut, tapi boleh semua dosen PENS. Gitu. Silakan nanti pada saat mengajukan proposal kalian juga minta izin, minta ke dosen siapa yang ingin kalian jadikan dosen pembimbing. Gitu. Terus untuk ini ya, karena sekarang ini sudah hybrid ya, jadi dosen juga sudah masuk. Nah ini kan harus ada tanda tangan dosen pembimbing, tim pelaksana, sama tanda tangan wakil direktur bidang kemahasiswaan atau Pak Tribudi. Nah kalau dosen pembimbing, ini tergantung dosen pembimbingnya ya, beliau nanti minta kalian tanda tangan virtual atau basah. Tapi kalau meminta tanda tangan wakil direktur, itu harus tanda tangan basah. Jadi silakan dipersiapkan nanti kalau mau minta tanda tangan ke Pak Tribudi, itu artinya kalian harus ke kampus. Jadi silakan nanti siapa yang diberi tugas untuk minta tanda tangan ke Pak Tribudi. Misalnya seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi saya izin ambil charger laptop dulu karena laptop saya baterainya mau habis sebentar ya.
Kayaknya ada pertanyaan di kolom chat ya. Ini ada Mas Rizky. Benar. Oh ya. Ada Mas Rizky Eka Wibowo ini. Untuk ketua tim memang harus dari selain semester akhir ya? Ya. Jawabannya iya, Mas. Tidak bisa ditolerir. Itu sudah ketentuannya. Jadi kalau mau mengajukan ide bisnisnya, ya silahkan nanti cari teman yang bukan semester akhir dan dipasrahi jadi ketua. Terus Muhammad Hafid, permisi Bu Septi. Persyaratan pengusaha terdapat poin dalam satu tim terdiri dari 3 sampai 5 dan harus lintas angkatan. Tidak harus lintas angkatan semua ya. Jadi minimal dalam satu tim itu ada satu mahasiswa yang dari angkatan lain. Kalau bisa sih dari angkatan kalau yang lainnya dari semester 3 tahun ketiga atau semester berapa 5, 6 kalau dia 3 ya. Berarti ya yang lainnya harus dari bawahnya. Gitu. Terus kalau yang timnya 5 orang, nah itu usahakan yang yang angkatan lain itu jangan cuma 1 orang. Ya minimal 2 lah. Biasanya kan kalau dia adik kelas sendiri itu kan nanti kurang ini ya koordinasinya, nggak ada temen curhat yang satu angkatan gitu kan. Jadi kalau yang 3 orang mungkin ya berarti kan salah satu ya yang beda angkatan. Tapi kalau yang 5 orang, 4 sampai 5 orang itu usahakan yang beda angkatannya itu jangan cuma 1 orang. Ya, itu juga salah satu bagaimana kami menilai kalian itu sebenarnya bisa membentuk tim yang ideal nggak sih? The dream team-nya. Jadi kan dari persyaratan-persyaratan pengusul tadi sebenarnya adalah the dream team dari PMW kan. Nah, itu kalian bisa nggak merekrut orang-orang yang sesuai dengan persyaratan tersebut, tapi juga masih punya kompetensi yang kalian anggap itu sesuai dengan usaha kalian. Terus ini Mbak Amalia, apakah ada penerimaan pendanaan untuk tiap kategori usaha? Nggak ada. Jadi silakan sebanyak-banyaknya. Tapi gini ya, kita ini kan ini kampus teknik. Karena nanti kami menilai pasti ada bias-bias keteknikannya. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Kalau misalnya nanti kalian mengajukan, misalnya kalian kuliah di kampus pertanian, mengajukan proposal dengan berbagai macam bidang. Terus yang menyeleksi itu adalah orang-orang pertanian. Berarti mereka pasti juga akan ada bias-bias pertanian tadi gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Jadi tidak ada kuota, tapi kalian juga harus paham bahwa kalian itu ikut seleksi ide bisnis di kampus teknik. Gitu. Artinya ya silahkan nanti disesuaikan gitu. Artinya orang yang menyeleksi proposal kalian nanti ya orang teknik, walaupun nanti kami juga akan mengundang orang-orang dari praktisi tadi ya, tapi praktisi tadi pasti juga akan
berekspektasi bahwa mahasiswa PENS itu ininya teknologi gitu. Lalu Mbak Rahma Uyun, ini ada pertanyaan. Untuk mahasiswa LJ angkatan 2021 apakah bisa mengikuti? Kemudian jika diperbolehkan apakah bisa menjadi ketua? Angkatan 2021 lulusnya kapan? LJ. Itu aja sih. Kalau mereka lulus tahun 2022 nggak bisa. Tuh. Jadi mereka boleh jadi anggota. Kalau LJ jadi anggota saja. Ya, karena kalian waktu buat kuliahnya kan berapa semester? Cuma 4 semester kan? Dan jadi ketua atau tidak itu sebenarnya nggak masalah ya. Artinya apa? Ketua di proposal itu nggak harus jadi CEO di usaha. Misalnya ketuanya si A, tapi pada saat penyusunan ini tadi, ya, mana tim pelaksana tadi, nah si A ini ternyata bukan CEO-nya, itu nggak masalah. Ya, karena pada saat pendanaan kalau mereka ketuanya udah lulus, ya kita nggak bisa megang ketuanya kan. Dari PENS juga punya kepentingan gitu loh. Jadi kalau yang ketua itu tidak boleh mahasiswa yang akan lulus tahun ini. Oh, Bu, saya memang mahasiswa tahun terakhir tapi memang rencana nggak lulus tahun ini, Bu. Mantap, saya aminin beneran. Nggak ya, kita berasumsi yang ideal. Jadi mahasiswa tahun terakhir itu nanti pasti akan lulus tahun ini. Gitu. Oh ya, tadi sebentar. Ada tambahan. Nah, ini untuk kurikulum hubungannya sama kurikulum MBKM ya. Jadi, mana share screen? Nah, jadi untuk sekarang ini mahasiswa sudah bisa, ini sudah kelihatan belum? Yang kelihatan apa di layar saya sekarang? Sudah terlihat, Bu. Ini ya, PDF ya. Nah, jadi kalau masih ada yang belum paham mengenai MBKM, nanti silahkan bisa cari informasi di prodi masing-masing ya, karena sosialisasi MBKM itu menyesuaikan di prodi masing-masing gitu. Saya nggak bisa berbicara secara umum karena memang dari PENS, dari manajemen dari Senat itu nanti dibuat sesuai dengan kebutuhan prodinya. Nah, untuk ketentuan MBKM ini, jadi kalau kalian lolos pendanaan di PMW, itu kalian bisa mengkonversinya menjadi mata kuliah kewirausahaan. Bentar, mana tadi? Atau saya nggak tahu ya nanti mata kuliahnya apa. Soalnya di tiap prodi itu mata kuliah yang memberikan materi kewirausahaan itu namanya beda-beda. Ada yang kewirausahaan, ada yang manajemen proyek, ada yang lain-lain lah. Nah, nanti silahkan kalian bisa tanya ke prodi ya, apakah nilai kewirausahaan itu bisa dikonversi ke nilai apakah dengan kalian mengikuti atau lolos pendanaan ke PMW itu bisa mengkonversi menjadi ini mata kuliah kewirausahaan secara dengan 2 SKS ini. Ya. Dan ini yang bisa dikonversi itu adalah maksimal 3 mahasiswa dalam satu jenis usaha. Dan usaha telah dijalankan minimal 6 bulan. Nah, nanti ini untuk masalah
konversinya seperti apa itu bisa dipelajari lebih lanjut ya. Sambil ini kalian menjalankan usaha karena memang ada penilaiannya gitu loh. Tapi di sini saya ingin memberitahukan saja bahwa kalau kalian mendapatkan pendanaan PMW itu ada kemungkinan untuk bisa diubah ke SKS mata kuliah kewirausahaan. Tuh. Nah, nanti masalah konversinya itu ada proses lain yang yang harus didiskusikan antara dosen pembina, lalu dosen pembimbing kalian dan prodi. Gitu. Jadi kalian tinggal mengajukan saja, bisa nggak ini dikonversi? Kalau bisa, berarti kalian akan mendapatkan nilai kewirausahaan. Kalau tidak bisa, ya berarti kalian harus ngejar 2 SKS ini ya dari mata kuliah kewirausahaan. Tidak bisanya itu maksudnya apakah kegiatan yang kalian lakukan itu sudah memenuhi nilai yang bisa dikonversi ini. Misalnya kalian dapat pendanaan, tapi pada saat pelaksanaannya ternyata kalian itu nggak serius, laporan keuangannya nggak beres, ya berarti kan nggak bisa dikonversi. Dianggap kalian tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi kah? Silahkan, kalau masih ada pertanyaan. Terus, ini juga kalau misalnya kalian ingin melihat produk-produk kakak kelas kalian di tahun-tahun sebelumnya. Ini sebenarnya baru yang tahun kemarin sih yang dimasukkan karena ini web kewirausahaan ini baru dikembangkan kemarin ya. Jadi isinya ya usaha-usaha kakak kelas kalian di tahun 2021 kemarin. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada beberapa kategori usaha nih, teknologi, kuliner, budidaya, dan seni kreatif. Kalau kalian lihat di sini yang paling banyak memang teknologi karena ya yang sesuai dengan bidang kalian dan bukan berarti ada kuota pasti teknologi yang paling banyak ketentuan seperti itu ya. Tapi ya tadi loh berdasarkan bias orang yang menjadi reviewer gitu. Bisa kalian cek kalau misalnya kalian butuh ini nih, ternyata ide saya mirip nih sama ide kakak kelas yang kemarin. Nah, mungkin kalian bisa ini diskusi juga sama mereka. Terus di sini mungkin untuk yang maba ya atau untuk anak 2020 kan juga belum pernah ke kampus, kan bisa juga ikut virtual expo-nya, akses. Nah, ini ya, di sini tadi kan ada virtual expo tuh. Di sini virtual expo. Nah, ini adalah virtual expo virtual exhibition yang dilaksanakan tahun kemarin ya. Ini kalian bisa login. Ini saya nggak pakai login karena kalau login dari awal prosesnya lumayan lama karena ini kan 3D ya. Jadi agak lama. Ini mungkin saya langsung. Nah, ini masih bisa dikunjungi sampai sekarang. Ini kalian punya bisa lihat-lihat juga nih kalau dilihat ini sebenarnya adalah bentuk auditoriumnya PENS yang ada di gedung S2 ya lantai 5. Ini mungkin kalian belum pernah ke PENS jadi bisa lihat juga sambil membayangkan bentuknya seperti ini ya. Ini dibuat semirip mungkin dengan yang sebenarnya. Gitu. Oke. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi mengenai pengajuan proposal PMW?
Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. Nah, nanti mungkin ini ya, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kalian bisa hubungi kontak person yang ada di poster ya. Kalau nggak salah Mas Raihan sama Mas Bagus ya. Itu mungkin bisa di ini aja Mas, mereka bisa di-invite di grup yang diskusi kewirausahaan itu. Nanti kalau misalnya ada banyak yang mau tanya-tanya, mungkin kan sekarang mau tanya apa masih bingung. Karena biasanya tuh baru bingung pas nyusun proposal mungkin ya. Pas nyusun proposal baru ketemu nih, oh ini enaknya gimana ya gitu. Nah itu silahkan nanti menghubungi Mas Rehan atau Mas Bagus. Terus boleh nanti dimasukkan ke grup itu, boleh tanya lewat situ. Gitu. Karena memang ini masih online ya. Jadi tadi jadwal-jadwal yang tertera itu default pelaksanaannya masih secara online semua karena kita belum tahu ya nanti kondisi pandeminya seperti apa. Tapi semoga saja nanti bisa dilaksanakan secara offline agar diskusinya lebih enak, terus atmosfer semangat kewirausahaannya itu juga bisa saling menular kalau ketemu langsung. Apalagi nanti kalau pas workshop ya. Kalau pas workshop ketemu pemateri dari luar, nah itu kalau offline itu pasti lebih kerasa sama mereka. Oke, kesempatan terakhir nih, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti ini sosialisasi PMW hari ini bisa saya akhiri. Semangat untuk ini proposal ya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus karena sekali lagi ketika kalian mendapatkan pendanaan ini, itu kalian tidak harus mengembalikan dananya. Jadi ini bukan utang, ini adalah hibah. Yang penting adalah kalian bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu. Usaha kalian nggak harus untung, karena ini memang kalian itu belajar mengelola usaha dan rugi itu biasa, tidak harus untung. Tapi ya tadi, ketika kalian diminta untuk melaporkan, yang penting itu tadilah melaporkan. Dan nanti setelah ada pengumuman tim yang mendapatkan pendanaan itu akan ada kontrak. Nah di situ akan dijelaskan lagi hak dan kewajiban kalian. Dan kalau kalian melaksanakan hak dan kewajiban kalian dengan baik, itu nggak akan ada masalah dan tidak ini ya. Jadi istilahnya nggak usah takut nanti Bu, saya kalau misalnya usaha saya bangkrut gimana? Ya nggak apa-apa Mas, yang namanya orang berusaha dan berwirausaha itu bangkrut itu biasa gitu. Justru pada saat kalian masih mahasiswa seperti ini adalah waktu yang bagus untuk kalian mengalami kegagalan ya, karena saya asumsikan kalian masih sama orang tua, jadi ketika kalian bangkrut itu kalian masih bisa ikut orang tua gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian sudah berkeluarga, kalian jadi tulang punggung keluarga, bangkrut itu kan sesuatu yang menakutkan. Kalau masih mahasiswa gini tuh justru bangkrut itu bukan bangkrut ya, istilahnya usahanya gagal itu ya kesempatan kalian gitu. Apalagi modalnya juga dapat dari, walaupun modalnya nanti mungkin tidak sebesar itu ya, karena ini memang sifatnya adalah untuk stimulus dan kalau misalnya kurang nanti bisa mengajukan skema yang lain. Dan kalau misalnya butuh pembinaan dari dosen pembina, gimana caranya mendapatkan pendanaan dari skema A, B, dan C, itu juga kami selalu terbuka, silahkan. Itu ya. Jadi sekali lagi selamat menyusun proposal. Kalau misalnya bingung cari tim, itu silahkan juga hubungi hima kalian. Biasanya hima-hima itu bisa tuh menghubungkan mahasiswa yang punya ini yang sama gitu ya, tujuan yang sama gitu. Ini juga kesempatan kalian untuk nambah kenalan karena di era online ini mungkin kalian nggak pernah ketemu sama teman-teman yang dari prodi lain. Pokoknya yang dari kelasnya sama aja nggak pernah ketemu gitu kan.
Jadi semangat ya dalam menyusun proposal dan semoga nanti proposalnya bisa dapat pendanaan dan bisa punya usaha yang usahanya bertahan sampai kalian lulus, sampai kalian nanti bisa membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain juga. Oke, mungkin demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi bisa hubungi teman-teman yang ada di kontak person, dan saya kembalikan lagi ke Mbak MC, Mbak Amarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dia yang telah menjadi pembicara kita atas informasi PMBPens 2022. Baik, sudah memasuki acara penghujung nih teman-teman. Sebelum kita akhiri acara hari ini, alangkah baiknya kita tuh melakukan sesi dokumentasi. Maka dari itu, untuk seluruh panitia dan peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Dari panitia, apakah sudah siap untuk melakukan sesi dokumentasi? Baik, apakah sudah siap semuanya? Kayak aba-aba ya. 1, 2, 3. Apakah lagi panitia? Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah panitia? Baik. Sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak Rara. Baik, terima kasih panitia yang bertugas dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Dan terakhir dari saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam serangkaian pelaksanaan webinar sosialisasi PMBPens 2022 terdapat salah kata dan perbuatan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Rabbil alamin. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua dan untuk teman-teman yang mengikuti PMBPens semoga sukses dan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.